Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Dimas Solder. Baik, kita bongkar aja teman-teman bohlam ini, dan nanti saya akan kasih tahu kalian semuanya bagaimana cara mengganti LED yang terbakar atau LED yang terbakar yang menyebabkan lampu ini tidak hidup dengan cara-cara yang sederhana, dengan alat-alat yang biasa kita temukan di rumah ya, tanpa solder uap, tanpa pemanas kayak semacam pemanas yang buat ngebuka itu. Kita cari yang ada aja di rumah ya. Baik teman-teman, saya sudah bongkar lampu bohlam LED ini, LED ini, dan di sini sudah jelas ketahuan bahwa penyakit lampu ini meninggoy tidak bisa hidup adalah karena ada dua LED yang terbakar. Nih, saya deketin. Nah, ini dia dua ini terbakar, ada titik hitam. Coba saya dekatkan. Nah, itu dia. Jadi penyebabnya adalah itu dua. Yang ini yang menyebabkan lampu-lampu yang lain tidak bisa menyala, karena ini sistemnya adalah sistem di seri, bukan di seri, hahaha ya. Sistemnya di seri. Oke, gimana caranya kita membuka LED yang terbakar ini dan menggantinya dengan LED yang lain? Kita cari yang ada aja, yang bisa saya temukan di sekitar saya, agar lampu ini bisa kembali digunakan. Oke. Baik teman-teman, ini dia penampakannya. Sebelumnya kita harus punya alat penjepit dulu. Alat penjepit untuk menjepit PCB dari lampu LED bohlam ini, dan juga sebuah pinset ya, sebuah pinset untuk menjepit lampu yang terbakar tadi. Ada dua, kelihatan? Oke, sebentar biar kelihatan, saya turunin dulu. Nah, ini dia yang terbakarnya, ada dua, yang lainnya mulus semua. Oke, saya punya trik buat kalian semua teman-teman. Trik yang mudah, murah, simple, hanya bermodalkan sebuah korek api. Jadi kalian harus siap-siap dengan pinset di tangan kiri, korek api di tangan kanan. Baik teman-teman, satu sudah terangkat ya, satu lagi saya ganti koreknya, yang tadi habis, jadi saya ganti pakai yang ada, yang masih siap. Ya, lepas dengan mudah seperti ini tanpa meninggalkan jejak. Kita nggak usah khawatir karena bawahnya adalah aluminium, so tidak, aman-aman saja. Kalian harus dinginkan dulu ya ininya, karena mungkin posisi aluminiumnya panas karena habis dibakar sama korek api. Hasilnya bagus teman-teman, bisa lihat seperti diangkat oleh pemanas. Oke, jangan lupa kita siapkan juga solder, Dimas Soldia. Kita siapkan, lalu kita bersihkan permukaan bekas LED itu yang masih ada timahnya. Kita bersihkan, jangan sampai nanti kita ganti lampunya itu timahnya belepotan. Kalau belepotan hasilnya biasanya nggak bagus. Saya nyari dulu lampu penggantinya ya teman-teman, sebentar aku cari dulu. Baik teman-teman, saya sudah mencari bekas lampu lagi, tapi ternyata nggak ada lagi. Saya nyari-nyari lampu bekas lampunya lagi yang rusak, tapi nggak ada. Jadi akhirnya saya putuskan saya ganti dengan lampu ini. Nah, ini dia penampakannya, lampu LED, lampu dioda LED ya. Bisa, oh ya bisa lah.
Sekarang gini, kebanyakan mungkin orang kalau nggak nemu, nggak nyari dulu, nggak usaha dulu, ini gampang sekali. Tinggal kita jumper aja, dua-duanya lampu ini udah bisa nyala lagi. Tapi dengan catatan lampu ini tidak akan bisa bertahan lama. Paling 2-3 hari udah mati lagi. Ada juga yang pakai dioda. Dioda di sini mau YN4007 juga bisa yang kecil. Tapi saya pernah coba, ternyata usianya nggak lama juga. Kalau yang bagus itu kita ganti dengan lampu lagi, dengan lampu LED lagi. Nah sekarang bisa pakai ini, ya bisa, ini kan lampu LED. Oke, baik, mari kita buktikan. Baik teman-teman, ini dia penampakannya. Sudah saya ganti 2 LED yang mati, yang terbakar. Oke, sudah saya ganti dengan yang ini, yang mati ini, 2 buah. Saya ganti dengan LED biasa. Oke, kita uji apakah jalan nggak. Baik, kebetulan saya sudah copot nih untuk drivernya. Drivernya sudah saya copot. Ini drivernya udah saya pakai kabel. Ini kan buat uji coba ya, buat ngetes apakah ini bisa nyala kembali dan awet. Ya udah, kita uji sekarang. Kita masukkan, ini sistemnya soket sih ya, enak, tinggal masukin. Nah kita tetap cepit di sini. Nah ini kita colokin ke listrik PLN. Baik, kita coba, kita tes, masukin ke PLN. Bismillahirrohmanirrohim. Nyala enggak nih? Oke deh. Wih, terang banget. Ya teman-teman, sudah saya buktikan. Soalnya ini lampunya gede banget. Ini yang mungkin berapa watt ya, saya coba lihat. Ini berapa watt ini? Maybe ini sekitar 30 watt ya, 30 watt. LED itu kan udah terang sekali. Sekali lagi saya coba, saya nyalakan. Nah itu nyala teman-teman. Jadi yang 2 yang tadi sudah meninggoy alias terbakar, kita ganti dengan LED yang ada di sekitar aja. Saya nggak nemu tadi bekas lampunya mau ganti. Jadi yang saya temukan adalah LED bekas apa gitu kecil. Bekas ini nih. Nah bekas ini nih, saya cabut nih di ujungnya ada LED, saya cabut dari 2 PSU. Oke, jadi sip ya buat kalian yang pengen lampu LED bohlamnya hidup kembali ya, yang pengen awet itu jangan hanya di jumper. Kalau di jumper udah paling 2-3 hari udah mati lagi, nambah lagi nanti yang matinya. Oke, karena kelebihan arus. Begitu ceritanya. Jadi kalian gak usah khawatir untuk membuka LED-nya juga. Kalian sudah saya tutor tadi dengan cara pakai korek api saja ya, yang nggak punya pemanas. Tapi dengan catatan lampu ini yang dasarnya itu PCB-nya itu dari aluminium. Karena kalau yang dasarnya itu PCB-nya dari fiber nggak bisa, gosong nantinya. Oke teman-teman, mudah-mudahan tips trik kali ini bisa bermanfaat buat kalian, dan kalian mungkin tidak perlu beli lampu dulu sebelum kalian kreatif. Oke, tetap di channelnya Dimas Solder, kalian lihat video-videonya, mungkin ada yang menginspirasi nanti. Dan juga jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa ya teman-teman, nanti saya akan lebih kreatif lagi dan saya akan banyakin trik-triknya dengan memakai alat-alat yang ada di sekitar kita aja. Jadi nggak usah beli. Oke, thank you.